dalam sebuah pendidikan, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi di situ nanti yang melakukan evaluasi bukan hanya guru, tetapi bisa dilakukan oleh kepala sekolah misalnya, atau bagian kurikulum, atau misalnya wali murid ya. Jadi orang tua siswa juga bisa memberikan evaluasi, atau bahkan siswa juga bisa memberikan evaluasi terhadap jalannya pembelajaran. Kalian bisa memberikan evaluasi pada guru, pada dosen tentang bagaimana proses pembelajarannya, bagus atau tidak gitu ya. Jadi dalam evaluasi pendidikan itu harus menyeluruh dan berkesinambungan. Artinya tidak bisa proses evaluasi itu hanya dilakukan satu kali, tetapi berkelanjutan ya. Misalnya kalau di sekolah itu kan kalian ada ulangan harian, ada UTS, ada UAS. Nah, itu merupakan bagian dari evaluasi. Nah, tadi macam-macamnya juga banyak evaluasinya. Ada yang secara tertulis, ada yang non tertulis. Nah, aspek yang dievaluasi pun juga ada beberapa macam aspeknya. Ada yang mengevaluasi aspek kognitif, artinya untuk mengukur seberapa tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Itu adalah evaluasi secara kognitif. Caranya bagaimana? Dikasih tes, kasih ulangan gitu ya. UTS, UAS. Ini kan tujuannya, UTS, UAS ini kan salah satu bagian dari evaluasi. Tujuannya untuk mengetahui apakah siswa sudah memahami materi yang diajarkan atau belum gitu ya. Itu kalau secara kognitif. Nah, tadi ada lagi aspek afektifnya. Kalau afektif bagaimana? Afektif berarti mengukur atau mengetahui bagaimana kondisi mental atau psikologis atau sikap siswa ya dalam proses pembelajaran. Misalnya untuk mengetahui kedisiplinan siswa, atau mengetahui semangatnya siswa atau motivasi siswa atau mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Ini adalah aspek afektif gitu ya. Kalau yang tadi yang pertama kan aspek kognitif. Itu bagaimana siswa memahami atau menguasai materi yang diajarkan. Kalau aspek afektif itu untuk mengetahui bagaimana kondisi psikologi siswa ketika dalam pembelajaran. Misalnya tadi disiplin, sopan santun, terus akhlaknya, itu adalah aspek afektif. Nah, yang ketiga adalah aspek psikomotorik gitu ya. Nah, kalau psikomotorik ini berkenaan dengan keterampilan siswa. Bagaimana siswa sudah menguasai keterampilan atau materi yang telah diajarkan. Contohnya misalnya kalian ada nanti materi, ada mata kuliah kiroah ya, atau apa namanya yang praktek ngaji itu apa? Mata kuliah apa tuh? Nagom. Nagom ya, nah bagus. Nagom, ini berarti nanti dilihat secara psikomotoriknya bagaimana. Kalian sudah bisa atau belum mempraktekkan misalnya lagu Bayati, lagu Nahawan, lagu Hijaz. Kalian disuruh praktek, melafatkan ya. Jawabul Jawa, Bayatinya kuat apa enggak, nadanya, atau misalnya nanti Hijaznya bagus atau enggak. Nah, itu praktek, itu secara keterampilan. Atau kalau misalnya dalam dunia misalnya dalam tingkat SD atau SMP SMA, prakteknya misalnya belajar mengenai sholat gitu ya. Nah, ini secara psikomotorik dinilai apakah siswa itu sudah bisa, bacaannya sudah benar atau belum, takbiratul ihramnya, sujudnya, bacaannya sudah benar atau belum, gerakannya, tahiyat awal sama tahiyat akhir udah betul atau belum. Nah, ini secara psikomotorik, artinya di sini keterampilannya ya yang berhubungan dengan keterampilan. Nah, itu namanya evaluasi pendidikan dalam mengevaluasi. Sebenarnya ini juga berkesinambungan ya. Nah, nanti sebenarnya ada mata kuliah khususnya evaluasi pembelajaran, dan kebetulan nanti saya ngajar di semester 5 kalau nggak salah ya. Nanti ada mata kuliahnya khusus untuk evaluasi pembelajaran. Nah, itu untuk materi hari ini yang bisa saya rangkum ya. Tadi sudah dijelaskan oleh pemakalah, dan mudah-mudahan bisa difahami dengan baik ya tadi penjelasannya yang mendengarkan. Kalau yang belum mendengarkan ya mudah-mudahan nanti bisa menyimak lagi ya, bisa mau membaca makalah atau PPT yang sudah di-share sama teman-teman. Nah, oke, baiklah. Sekarang masih ada waktu. Saya ingin mereview sedikit ya mengenai materi kita pada semester ini, tentang materi apa dalam psikologi pendidikan. Oke, hostnya saya bisa share screen. Saya akan share screen mengenai silabus kita ya. Oh, sudah ya, sudah bisa share screen ya. Tunggu sebentar.
Nah, jadi mata kuliah kita psikologi pendidikan ini kan kita kemarin sudah saya share silabusnya ya, kurikulum KNI mengenai psikologi pendidikan apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester dalam mata kuliah ini. Nah, ini secara ringkas akan saya review mengenai pembahasan kita selama 1 semester. Yang pertama itu mengenai konsep dasar psikologi pendidikan. Waktu itu sudah kita pelajari apa sih pengertian psikologi pendidikan itu seperti apa, ruang lingkupnya seperti apa dalam sekolah ya. Khususnya kita di sini belajar psikologi pendidikan itu dalam lingkup pendidikan formal ya. Artinya pendidikan yang tingkat SD, SMP, SMA dan S1, S2, S3 itu tingkat pendidikan yang formal. Saya tidak menyebutkan TK karena TK sebenarnya tidak termasuk pendidikan formal. Dia masuknya TK atau PAUD itu masuk ke pendidikan yang non formal ya, masih belum diwajibkan. Nah, kalau yang wajib belajar kan sampai ke jenjang SMA. Kalau untuk S1, S2, S3 itu sebenarnya tidak wajib, tetapi lebih baik kalau dilaksanakan gitu ya. Jadi ruang lingkupnya seperti apa gitu ya, psikologi pendidikan. Kenapa sih penting kita mempelajari psikologi pendidikan gitu? Manfaatnya apa? Karena secara umum ya dalam pendidikan faktor psikologis itu memang sangat salah satu faktor yang juga sangat menentukan dalam proses pembelajaran gitu ya. Yang waktu lalu saya sudah menjelaskan bagaimana arti pentingnya. Misalnya contohnya ada siswa yang secara intelijensi dia bagus, tetapi faktanya atau realitanya kenapa dia tidak bisa memahami pelajaran yang baik, atau mungkin dia bahkan tidak masuk, tidak naik kelas gitu ya, atau dia bahkan tidak lulus UN misalnya kalau masih ada. Sekarang ini kayaknya belum ada UN. Jadi ini faktor apa yang mempengaruhi? Secara misalnya dia intelijensinya bagus, sarana prasarannya sekolahnya bagus gitu ya, sekolahnya layak lah. Secara ekonomi orang tuanya mendukung. Nah, faktor apa? Nah, mungkin ini bisa jadi salah satu faktornya adalah faktor psikologisnya. Apakah dia memang dalam mengikuti pembelajaran itu semangat atau tidak, ada motivasi untuk belajar atau tidak, atau mungkin dia mengalami permasalahan-permasalahan. Misalnya kalau anak SMA gitu ya, kalian mungkin dulu pernah mengalami misalnya karena putus dari pacarnya misalnya ya, dulu masih SMA ya, masih zaman jahiliyah ya, mungkin ada yang pacaran. Tapi kalau sekarang bukan pacaran lagi, tapi proses ta'aruf menuju ke jenjang pernikahan, proses mencari imam gitu ya. Nah, dulu mungkin waktu SMA pernah ya, ada yang pernah mengalami karena putus sama rekannya ya, sama teman spesialnya, mempengaruhi, sangat berpengaruh. Awalnya dia ceria di kelas, terus tiba-tiba dia nggak semangat belajar, tiba-tiba dia mengalami penurunan nilai dan sebagainya. Ini beberapa faktor-faktor yang memang mempengaruhi, atau secara psikologi secara umum ya, motivasi dia, atau mungkin dia mengalami gangguan-gangguan, hambatan-hambatan secara psikologis, misalnya dia mengalami disleksia atau mungkin kemampuan intelijensinya rendah dan sebagainya, adalah beberapa faktor psikologis yang turut berpengaruh gitu. Jadi kenapa kita penting mempelajari psikologi pendidikan gitu ya, bagi kalian calon guru maupun calon dosen insya Allah ya. Nah, kemudian bagaimana pandangan Islam tentang pendidikan itu sendiri. Nah, ini juga kalian barengan juga dengan mata kuliah yang lain mungkin ya, ada tafsir Nabawi, tafsir hadis Nabawi, tafsir hadis yang diajar siapa? Bunda ya? Bunda Tuti ya? Mbak Tuti. Bunda Tuti. Kan ini diajarkan beberapa ayat-ayat yang berkaitan dengan pendidikan ya. Ada ayat yang menjelaskan tentang motivasi, ayat yang menjelaskan tentang objek-subjek pendidikan. Tetapi di sini kita lebih mengerucut pada bagaimana pandangan Islam terhadap pendidikan. Apa arti pendidikan dalam Islam? Waktu itu seingat saya kalian saya suruh cari ayat Al-Qur'an. Nah, ini pemakalahnya juga udah direvisi belum yang presentasi waktu itu? Sudah menambahkan ayat Al-Qur'annya? Udah ada, Ibu. Sudah ada ya. Oke, bagus. Oh iya ya, mumpung saya ingat ya, nanti jangan lupa makalah dikumpulkan ke PJ masing-masing kelas ya. Makalah yang sudah dipresentasikan, yang sudah direvisi, dikumpulkan ke masing-masing PJ kelas. Nah, dalam bentuk
Word, jangan di PDF-kan karena nanti biar PJ-nya mudah untuk mengedit. Artinya mengedit tuh yang belum sesuai template-nya atau misalnya langsung diurut aja. Jadi mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 13 per kelas dikumpulkan di masing-masing PJ ya. Nah, itu saya lupa menginfokan dari kemarin. Nah, kita lanjut yang materi selanjutnya adalah belajar memori serta pengetahuan dalam perspektif psikologi dan Islam. Pengertian belajar, memori dan pengetahuan, bagaimana hubungannya, terus bentuk-bentuk belajar seperti apa. Nah, ini bagaimana memori dalam Islam seperti apa gitu ya. Belajar dalam Islam seperti apa. Waktu itu sudah kita bahas ya. Nah, yang selanjutnya adalah teori belajar, psikologi behaviorisme. Ini salah satu aliran yang pertama ya, bukan yang kedua, aliran psikologis yang kedua yang sangat terkenal juga behaviorisme, kognitif dan humanistik, karena 3 aliran ini yang sampai saat ini masih digunakan dalam pendidikan di Indonesia ya, masih menganut 3 aliran ini. Nah, behaviorisme bagaimana memandang atau misalnya memposisikan siswa dalam pembelajaran, bahwa siswa itu kalau behavioristik tuh bagaimana memahami perilaku siswa ya, mengubah perilaku mengubah perilaku negatif menjadi perilaku positif. Bagaimana mengkondisikan siswa supaya perilakunya itu yang muncul adalah perilaku yang diinginkan gitu ya. Artinya perilaku yang positif seperti apa. Tetapi memang ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau behavioristik itu lebih memandang manusia itu lebih ke mekanis ya atau statis ya, atau manusia disamakan dengan hewan atau manusia disamakan dengan robot misalnya. Karena di situ manusia bisa dibentuk tergantung siapa yang mau membentuknya gitu. Diabaikan faktor psikologis atau faktor berpikir manusia itu ditiadakan kalau dalam psikologi behavioristik gitu ya. Nah, selanjutnya Ibu, mohon maaf Ibu, audionya. oh ya, ini ya. Tadi ke mute ya. Nah, itu kalau yang behavioristik. Nah, kemudian yang bagaimana implikasinya, tetapi walaupun ada kelemahannya, ada juga kelebihannya ya. Ini yang masih diimplementasikan ke dalam pendidikan di Indonesia gitu ya. Walaupun sampai saat ini ya, masih banyak sekali penelitian yang meneliti tentang teori behavioristik. Masih relevan atau tidak? Masih relevan atau tidak dalam pendidikan. Nah, ini salah satu mungkin bisa menstimulasi kalian untuk nanti buat topiknya waktu skripsi ya. Bagaimana teori behavioristik masih relevan atau tidak. Tentang kalau behavioristik itu dalam pendidikan yang paling menjadi ciri khas adalah adanya konsep reinforcement ya, atau penguatan. Adanya reward, adanya punishment. Ada hukuman, ada ganjaran. Misalnya poin-poin, ada misalnya kalian melakukan pelanggaran dikasih apa itu namanya? Istilahnya apa biasanya? Kalau yang bagus kan dapat poin ya, bintang. Kalau yang hukuman apa biasanya? Punishment, Bu. Punishment-nya berupa apa? Poin juga istilahnya. Gitu ya, dapat poin misalnya bajunya nggak sesuai, dapat poin. Nah, ini adalah penerapan dari teori behavioristik ya, ada reward, ada punishment. Nah, ini yang saat ini pun masih jadi perdebatan, efektif atau enggak sih gitu. Nah, ini mungkin salah satu yang bisa menstimulus kalian ya untuk dijadikan topik dalam penelitian nanti, skripsi nanti. Bagaimana reward dan punishment dalam pandangan Islam? Misalnya, boleh nggak sih dalam mendidik anak itu memberikan reward atau memberikan punishment? Karena kalau kita analisis ya, terutama saya menganalisis bahwa pendidikan zaman dahulu, misalnya kalau kakek nenek kalian itu kan dulu pendidikannya keras tuh. Saya masih mengalami pola pendidikan yang guru itu memberikan pendidikan secara kelas. Misalnya nggak hafal ayat kursi, misalnya dipukul pakai penggaris yang dari kayu. Mungkin zaman kalian sekarang masih ada apa enggak penggaris yang panjang tuh dari kayu, disuruh ngafalin ke depan ayat kursi nggak hafal. Dan saya pernah mengalami itu kan waktu itu saya nggak hafal, kalau nggak salah memang ayat kursi ya, kelas berapa MI itu saya mengalami.
Nah, juga kalau misalnya anak yang bandel langsung di apa sih istilahnya di kepalanya ya di apa yang dipetak ya di apa sih kepalanya itu langsung dicetak gitu sama gurunya. Nah, zaman saya itu masih mengalami tetapi faktanya pendidikan zaman dulu menghasilkan bukan menghasilkan artinya siswa-siswanya itu juga masih tetap hormat pada guru dan mereka hasil pendidikannya ya tokoh-tokoh yang sekarang itu kan itu produk dari pendidikan zaman dulu mereka pahlawan-pahlawan juga itu pendidikannya kan keras-keras juga yang nggak sholat dihukum misalnya yang nggak tanggung-tanggung suruh dihukumnya itu mungkin kalau saya pengalaman saya kakak mas saya dulu kalau nggak sholat itu disuruh berdiri bawa wajan ditaruh di atas kepala dengan berdiri satu kaki itu kalau nggak sholat masih masih berlaku seperti itu punishment. Nah, sekarang kondisinya pendidikan di Indonesia nggak seperti itu. Misalnya guru memberikan punishment pada siswa. Ini yang heboh bukan hanya siswanya, orang tuanya ikut heboh juga. Langsung gurunya dilaporkan ke polisi misalnya. Ketahuan siswanya ngerokok dimarahin sama guru, orang tuanya nggak terima, dilaporkan ke polisi. Nah, fenomena-fenomena seperti ini yang mungkin masih menarik ya buat dikaji lebih lanjut. Sebenarnya apa sih yang terjadi adanya reward dan punishment? Padahal kalau kita analisis di Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang reward dan punishment. Adanya konsep surga, konsep neraka. Ini kan reward dan punishment. Surga itu kan reward ya. Artinya surga itu adalah hadiah yang dijanjikan oleh Allah pada orang-orang muslim, mukmin yang memang sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Sedangkan neraka itu adalah punishment. Nah, kalau orang zaman sekarang dalam pendidikan sekarang itu sudah nggak relevan tuh adanya reward dan punishment itu tidak mendidik gitu istilahnya ya. Ini perlu kita kaji lebih lanjut ya. Sebenarnya bagaimana dalam konsep Al-Qur'an itu? Reward dan punishment itu seperti apa? Nabi Muhammad juga menerapkan hal itu ya, betapa Nabi Muhammad menyayangi dalam memberikan pembelajaran pada sahabat-sahabatnya. Mungkin kalau yang salah, walaupun punishment-nya juga tidak se ekstrim atau tidak seperti yang sekarang atau zaman dulu ada pengelompokan klasifikasinya juga. Nah itu tapi menarik untuk dikaji lebih ulang. Sebenarnya konsep konsep reward dan punishment itu seperti apa? Nah itu adalah penerapan dari teori psikologi behavioristik ya, atau behaviorisme. Walaupun ada kekurangannya, tetapi ada kelebihannya. Nah, yang kedua adalah teori kognitif. Nah, kalau dalam teori kognitif itu di sini bahwa manusia itu memiliki apa ya, memiliki kecerdasan ya. Manusia memiliki kemampuan untuk berpikir. Nah, kalau kognitif tuh berpikir. Nah, dia yang paling sampai saat ini masih diterapkan adalah tentang ini apa namanya konsep belajar yang apa sih namanya itu istilahnya apa dalam belajar itu metode discovery learning atau misalnya bagaimana pemecahan masalah kan ada kan metode pemecahan masalah nah itu adalah penerapan dari teori psikologi kognitif karena di sini melibatkan proses berpikir siswa dilibatkan untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi gitu ya. Contohnya bagaimana dalam pembelajaran? Misalnya kalian dikasih permasalahan, disuruh diskusi. Nah, ini kan discovery learning juga ya, proses diskusi untuk menemukan jawaban. Itu adalah psikologi kognitif gitu. Nah, selanjutnya juga ada teori psikologi humanis. Nah, kalau humanis ini memang teori psikologi yang sampai saat ini perkembangannya masih pesat sekali ya. Bahkan dari teori psikologi humanis ini memunculkan teori-teori baru dalam psikologi. Misalnya ada psikologi positif. Gitu. Psikologi positif ini bagaimana menempatkan manusia itu bahwa manusia memiliki potensi-potensi yang positif. Manusia itu sebenarnya baik. Manusia itu sebenarnya potensinya ya atau fitrahnya itu kan baik. Ini salah satu penerapan dalam psikologi humanis. Bagaimana penerapan dalam pendidikan gitu ya. Nah, dalam pendidikan ini siswa diberikan kebebasan untuk berekspresi. Misalnya sekarang nih yang paling grace banget itu kampus Merdeka Belajar misalnya ya. Ya, ini adalah salah satu siapa sayang? Siapa yang nelpon? Halo? Oh, iya. Oke. Bentar ya.
Sampai mana tadi? Saya menjelaskannya sampai mana tadi? Ada masih ingat nggak? Sampai humanistik tapi penjelasannya Bu. Ya, aspek psikologi humanistik ya. Kalau dalam penerapan di pendidikan yang paling baru sekarang adalah konsep merdeka belajar ya, kalian mahasiswa ya. Merdeka belajar itu salah satu penerapan dari teori psikologi humanistik di mana siswa ataupun mahasiswa diberikan kebebasan untuk berkreativitas, untuk memilih, untuk menentukan kemauan mereka sendiri apa gitu ya. Itu untuk yang teori belajar apa namanya teori humanistik. Karena di sini jargonnya yang paling terkenal dari humanistik itu adalah memanusiakan manusia. Kalau tadi dalam behavioristik itu kan manusia tidak dilibatkan aspek berpikirnya. Manusia yang disamakan dengan hewan maupun dengan robot. Kalau di humanis ini manusia memang diposisikan sebagai dia makhluk yang memiliki berbagai potensi gitu ya. Adanya apa namanya multi kecerdasan ya, kecerdasan majemuk itu juga salah satu penerapan dari psikologi humanistik ya, teori psikologi humanistik. Nah, ini kalau kalian nanti masih mau belajar, ini bisa diterapkan bagaimana skala penerapannya di sekolah. Pas enggak sih kalau misalnya teori psikologi humanistik itu diterapkan di anak SD gitu misalnya ya, padahal kan anak SD masih banyak bimbingan dan arahan. Nah, memang penerapannya kalau humanistik untuk tingkat pendidikan yang tinggi ya, misalnya anak SMA minimal SMA S1 S2 S3 gitu itu humanistik masih. Nah, materi selanjutnya mengenai intelijensi, kemampuan berpikir dan emosi. Nah, bagaimana intelijensi itu apa sih gitu ya? Kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam proses berpikir itu intelijensi. Nah, hubungannya apa antara tingkat intelijensi dengan proses berpikir? Ini biasanya memiliki hubungan yang searah. Ketika seseorang memiliki intelijensi yang tinggi, maka dia juga proses berpikirnya juga tinggi, gitu yaitu kalau kita berbicara mengenai statistikanya ya, kuantitatifnya, hubungannya, arah hubungannya biasanya positif. Nah, bagaimana ketika ternyata secara teoritik dia memiliki intelijensi yang tinggi, tetapi faktanya dia proses berpikirnya rendah. Nah, ini kan berarti tidak sesuai dengan teori ya. Kenyataannya tidak sesuai dengan teori. Apa yang terjadi? Nah, ini perlu dianalisa, perlu diteliti lebih lanjut. Nah, hal-hal seperti ini yang nanti akan kalian lakukan ketika kalian menyusun sebuah skripsi ya. Penting untuk meneliti tentang hal itu. Nah, ini faktornya apa yang mempengaruhi, emosi seperti apa, hubungan antara intelijensi, emosi, dan proses belajar itu seperti apa. Secara teoritis, ketika seseorang itu memiliki intelijensi tinggi dan dia secara emosional dalam proses belajarnya bagus, ya positif emosinya, maka nanti hasil belajarnya juga positif, meningkat gitu secara teori ya, hubungannya seperti itu. Nah, ketika seseorang secara intelijensinya bagus, tapi dia emosinya tidak bagus. Nah, ini nanti hasil belajarnya, proses hasil belajar juga akan terpengaruh gitu ya. Dan itu untuk materi tentang intelijensi, proses berpikir dan emosi. Selanjutnya mengenai motivasi dan minat belajar. Nah, ini motivasi juga sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Minat belajar juga seperti itu. Terus lagi apa namanya hubungannya seperti apa. Terus tentang lupa, kejenuhan dan transfer belajar. Ini hal-hal yang paling sering kita temukan dalam proses pembelajaran. Saya sendiri, kalian juga pasti mengalami pernah lupa, pernah jenuh. Terus transfer belajarnya itu transfer belajar yang lateral atau yang mendukung atau menghambat seperti itu ya. Waktu itu sudah kita pelajari bagaimana lupa dalam Islam itu seperti apa yang menyebabkan orang itu cepat lupa misalnya ya. Bagaimana kiat-kiat untuk mengatasi kejenuhan dan sebagainya sudah kita pelajari. Nah, kemudian tipologi belajar anak didik. Apa aja sih tipologinya anak-anak itu? Ada yang tipe belajarnya visual, auditorik, kinestetik. Kalau visual berarti dia mengandalkan penglihatan, ya indera penglihatan. Kalian akan lebih efektif belajar ketika kalian melihat atau membaca, ya. Itu kalau yang visual. Kalau yang auditorik, kalian akan efektif belajarnya kalau mendengarkan dari telinga ya, sumber informasi
informasinya. Itu mendengarkan atau dibacakan atau diceritakan itu lebih cepat belajarnya. Atau mungkin kinestetik, kalau kinestetik dengan gerakan ya. Ada yang belajarnya itu sambil jalan-jalan atau sambil nyatet. Jadi pelajarannya dicatat kembali. Itu merupakan salah satu tipe belajar yang kinestetik ya. Jadi macam-macam. Lalu dikotomi gaya belajar, ada yang deep, ada yang belajar mendalam, ada yang belajar lateral gitu ya, separuh-separuh tapi menyeluruh dan sebagainya. Waktu itu sudah kita pelajari ya. Kemudian kesulitan-kesulitan dalam belajar, apa saja sih hambatan belajar itu? Faktor-faktornya apa yang mempengaruhi? Diagnosisnya seperti apa? Misalnya dia berpikirnya lambat, apakah berpikir lambat ini dikarenakan karena adanya kelainan dalam saraf otaknya, ataukah memang ada faktor psikologis misalnya, karena faktor traumatik misalnya ya, yang menyebabkan seorang itu menjadi lola. Nah ini kan macam-macam ya, nanti dipelajari lagi. Bagaimana alternatif pemecahannya gitu. Ada kemarin sudah kita pelajari ya. Selanjutnya potensi-potensi. Nah ada multiple intelligence, ada kecerdasan lingual, ada kecerdasan numerik, ada kecerdasan kecerdasan spasial ya. Kalau yang suka ngatur-ngatur ruangan misalnya ya, yang desain grafis atau kalian suka ngatur-ngatur kamar, ini termasuk salah satu kecerdasan juga. Ada kecerdasan intelijensi, kecerdasan emosi, ada kecerdasan spiritual. Nah, ini sudah kita pelajari juga. Strategi-strategi pembelajarannya, bagaimana strategi pengajaran yang di kelas yang bagus, metode apa yang tepat gitu ya. Selanjutnya bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, juga minggu lalu sudah kita pelajari. Nah, yang hari ini adalah konsep evaluasi hasil belajar. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, itu kira-kira review singkat yang bisa saya jelaskan materi dari pertama sampai terakhir yang telah kita pelajari di semester ini. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik ya. Kira-kira ada pertanyaan? Atau sudah paham? Jadi kira-kira kalau kalian nanti setelah proses kita belajar satu semester ini, mudah-mudahan harapan saya ada yang nyantol ya materinya ya. Jadi kalau misalnya nyantol tuh nanti bermanfaat. Ada masih inget ya? Mudah-mudahan masih diingat materinya. Ya, enggak sekarang, nanti mungkin kalian ingatnya kalau kalian melanjutkan S2 atau S3 misalnya, ada materi-materi ini kalau kalian ngambil pendidikan pasti dipelajari lagi. Atau ketika kalian praktek langsung di kelas sudah menjadi guru ya, pasti dipelajari. Mudah-mudahan masih diingat ya apa yang sudah kita pelajari selama satu semester ini. Kalau bagi yang belum paham, mudah-mudahan diberikan pemahaman yang sempurna. Kalau misalnya mungkin belum tertarik untuk membacanya, diberikan keinginan ya, diberikan oleh Allah keinginan untuk membaca dan mempelajari lebih lanjut. Jadi kira-kira seperti itu ya materi kita selama satu semester ini ya. Bisa difahami? Bisa, Ibu. Alhamdulillah bisa, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, nah selanjutnya saya akan men-share mengenai UAS untuk UAS kita nanti ya. Silakan dicek di grup kelas. Di grup kelas sudah saya share mengenai tugas kalian nanti waktu UAS. Di sini ada artikel, sebuah artikel judulnya Stres, Mudah Marah, Hingga Dugaan Bunuh Diri, Persoalan Mental Murid Selama Pembelajaran Jarak Jauh. Jadi selama pandemi ini, kondisi anak-anak pembelajarannya seperti apa ya, menggunakan PJJ, pembelajaran jarak jauh atau online dan sebagainya. Ini pasti banyak permasalahan-permasalahan. Nah, fenomena ini, nanti kalian UAS-nya, kalian menganalisa kira-kira kondisi ini kalian analisa berdasarkan materi yang sudah kita pelajari selama satu semester. Misalnya ada kasus nih, kan kasusnya nih ya yang saya share ya. Nanti kalian baca baik-baik artikelnya. Nah, nanti kalian ulas kondisi ini berdasarkan teori yang telah kita pelajari. Misalnya tadi kalian ingin mengulasnya dari misalnya dari kesulitan-kesulitan dalam belajar misalnya. Boleh, silakan kalian jelaskan dari materi itu, dari teori itu ya. Atau misalnya kalian
pengen mengulasnya dari tipologi peserta tipologi belajar. Misalnya kalau PJJ kan dia tipologinya mungkin secara visual ya, mengikut Zoom atau misalnya tugas audio dari gurunya. Nah, ini macam-macam. Bisa kalian ulas dari materi itu, boleh. Atau misalnya kalian ulas dari materi yang telah kita pelajari tentang lupa, kejenuhan dan transfer belajar. Bagaimana transfer belajarnya anak-anak selama pembelajaran selama masa pandemi ini? Apakah sudah berjalan dengan baik? Bagaimana kejenuhan mereka? Kan anak-anak mengalami stres dan sebagainya. Kalian kupas dari sini ya, dari materi ini. Atau misalnya dikupas, dianalisis dari teori tentang motivasi misalnya ya. Motivasi dan minat belajar. Bagaimana motivasi anak-anak siswa ketika dalam proses belajar PJJ? Boleh kalian analisis dari sini. Atau misalnya kalian analisis dari secara umum pendidikan, bagaimana dalam Islam. Kemudian ada fenomena ini, bagaimana seharusnya. Nah, ini boleh ya. Mau kalian atau kalian ambil dari teori humanis, boleh. Mestinya kalau menurut teori humanis kan begini. Kondisinya seperti ini. Nah, bagaimana analisisnya? Itu boleh kalian mau analisis dari aspek yang manapun, silahkan boleh milih dari teori yang telah kita pelajari ya, materi-materinya. Atau kalian mau menganalisis dari perspektif tema kita yang telah kita pelajari, strategi pembelajaran misalnya, boleh silahkan. Atau evaluasi pembelajarannya. Dalam PJJ ini evaluasinya seperti apa? Nah, boleh silahkan ya. Jadi nanti kalian akan analisis seperti itu, kasus yang sudah saya share di WA Group, silahkan dianalisis. Nanti format jawabannya dibuat dalam bentuk Word ya, terus diserahkan ke PJ masing-masing kelas. Nah, itu dikumpulkan pada saat jadwal kita UAS ya, evaluasi pendidikan, psikologi pendidikan ya. Jadwal UASnya tuh tanggal berapa ya? Hojana udah ada informasi? Kita UAS tanggal berapa? Dari tanggal 27, Ibu. Tanggal 27 ya. Tanggal 27 berarti karena psikologi pendidikannya hari Senin, biasanya di awal tanggal 27. Saya kasih pilihan ke kalian, mau dikumpulkannya tanggal 27 ya, 27 Desember. Setuju? Atau mau ada penawaran? Boleh, silakan. Kalian boleh nawar. Atau yang sudah nggak sabar ya, pengen, Bu, saya udah pengen cepet UAS, Bu, mau mikirin yang lain, boleh, silahkan. Gimana, kita sepakati tanggal 27 ya? Iya, Ibu, ngikut Ibu. Boleh. Ngikut Oke. Oke deh, kalau gitu kita sepakati tanggal 27 ya. 27 Desember pengumpulannya berarti dari jam 11.15 sampai jam berapa tuh? 1 ya. Sampai jam 1 siang ya. Kira-kira sampai itulah. Nanti kalian kumpulkan ke PJ masing-masing kelas. Nah, PJ masing-masing kelas nanti baru mengirimkan ke saya. Nanti PJ-nya Hojana sama siapa yang satu? Salsabila ya? Ya, Salsabila, Hojana sama Salsabila, urutkan teman-temannya berdasarkan absennya ya. Jadi nanti teman-teman share-nya ke Salsabila sama ke Hojana dalam bentuk Word, biar gampang nanti bisa langsung dimasukin di bawahnya gitu aja Salsabila. Jadi di compile aja, dijadikan satu ya. Saya bacanya jadi di satu folder aja. Misalnya absen satu siapa, nanti dilanjutkan siapa, tinggal kalian copy paste di bawah-bawahnya aja. Nanti saya bacanya biar enaknya dalam satu folder. Bisa dipahami? Atau ada pertanyaan? Tidak usah banyak-banyak. Tidak usah nyampe dalam bentuk makalah, enggak. Mungkin hanya sekitar 3 lembaran lah ya, 3 halaman. Analisis kalian. Ya kalau yang paling senang bercerita bolehlah sampai 5 halaman silahkan ya. Kalau tapi jangan sampai hanya 2 halaman. Kalau 2 halaman itu terlalu sedikit analisisnya. Kalian aja teorinya kan lumayan banyak gitu. Bisa dipahami tidak? Atau ada pertanyaan? Bisa Ibu. Bisa, Ibu. Berarti, ya, jadi iya gimana? Kenapa Nur? berarti seperti artikel gitu ya, Bu? Ya, seperti artikel, betul. Berarti analisis kalian ya.
pakai bahasa kalian sendiri. Jangan copy paste dari itu ya. Bahasanya saya maunya pakai bahasa kalian sendiri. Bagaimana pendapat kalian gitu. Bagaimana kalian membaca sebuah kasus ya, kasusnya yang sudah saya share itu dari perspektif kalian. Nah, kalian menganalisanya itu berdasarkan teori yang sudah kita pelajari selama satu semester. Kalian boleh menganalisanya itu berdasarkan satu tema atau beberapa tema. Kalau beberapa tema lebih bagus lagi ya. Misalnya kalian menganalisisnya itu dari motivasi mereka seperti apa atau strategi pembelajarannya seperti apa. Ini kan menggabungkan ya beberapa materi pembelajaran kita ya. Itu lebih bagus lagi. Tapi kalau hanya satu perspektif, misalnya hanya satu tema boleh. Tetapi pastinya nilainya juga disesuaikan. Saya memberikan nilai berdasarkan bagaimana analisis kalian. Kalau kalian analisisnya pas-pasan, ya nilainya akan pas-pasan. Tapi kalau kalian menganalisisnya bagus, bagaimana kalian memahami kasus ini, kemudian kalian terapkan teori yang telah kalian pelajari, kalian tuliskan, itu lebih bagus lagi. Ini saya merangsang kalian untuk menganalisa sebuah fenomena ya. Nah, ini nanti bermanfaat sekali ketika kalian skripsi yang menggunakan pendekatan metode penelitiannya kualitatif. Ini bagus sekali ya. Bagaimana kalian menganalisa sebuah kasus, menganalisa sebuah fenomena, tetapi ilmiah gitu. Kenapa ilmiah? Karena menganalisanya berdasarkan teori ya, bukan hanya pemikiran yang liar, bukan hanya asumsi pribadi itu pendapat pribadi yang tanpa berdasarkan teoritik, tetapi kalian ini analisisnya ilmiah banget karena berdasarkan teori yang ada dalam psikologi pendidikan. Kira-kira bisa difahami? Bisa, Ibu. Bisa ya? Berat nggak? Kalau enggak Ibu. Berat nggak? Kalau mata kuliah yang lain gimana? UAS-nya apa? Hampir mirip kayak filsafat sih, Bu, ini. Kenapa? Model gini juga, Bu, tapi kayaknya agak beda doang. Filsafat siapa dosennya? Bu Esi. Oh, Bu Esi. Oke. Kalian keberatan nggak? Mudah-mudahan nggak ya. Nggak usah saya tanya lagi karena itu UAS. Mau nggak mau harus dikerjakan. Memang niat saya untuk merangsang kalian berpikir kritis ya. Berpikir kritis terhadap sebuah fenomena. Nah, ini juga nanti lebih lanjutnya kalian juga tidak akan mudah untuk termakan hoax misalnya ya, berita-berita palsu atau berita-berita yang nggak jelas. Karena kalian sudah memiliki teori-teori, memiliki pemahaman-pemahaman yang ilmiah untuk bisa menjelaskan sebuah permasalahan gitu. Gitu ya. Fix ya. Jadi gitu UAS-nya sudah saya share di WA group, mudah-mudahan bisa difahami. Nah, karena ini pertemuan terakhir, saya pribadi mohon maaf kalau seandainya ada kekurangan atau penjelasan yang mungkin belum bisa kalian pahami atau mungkin ada kata-kata yang nggak pas ya, atau ya apalah itu sebagai keterbatasan saya minta maaf. Nah, untuk kalian sudah otomatis saya maafkan walaupun nggak minta maaf. Jadi mudah-mudahan pembelajaran kita selama satu semester ini bisa difahami dengan baik. Harapan saya adalah walaupun sedikit ada yang nyantel ya, ada yang nyantol di pembelajaran kita, walaupun memang serba keterbatasan melalui Zoom. Kadang ada yang kuotanya nggak cukup, atau misalnya sinyalnya nggak bagus, nah macam-macam. Dan segala keterbatasan ini mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Harapan saya seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat, bukan hanya saja bagi saya, tetapi bagi kalian juga, sehingga nanti bisa menolong kita ketika di hari akhirat ya. Kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Artinya ilmu yang bermanfaat itu bisa membawa kebaikan baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain gitu ya. Demikian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Sebelum saya tutup, sekali lagi saya ingatkan untuk tahfiznya ya. Tahfiznya jangan sampai kelewat.
Karena harapan saya untuk kelas 3 C, kelas 3D semuanya bisa ikut UAS. Harapan saya seperti itu ya. Artinya kalian tahfiznya tidak ada yang kelewat ya. Kalian harus fokus, masih ada waktu, motivasinya harus ditingkatkan lagi, belajarnya lebih ditingkatkan lagi, jangan lupa menjaga kesehatan ya, jangan lupa itu penting. Karena pada saat sekarang ini kesehatan itu menjadi kunci ya. Kita akan bisa melakukan apapun, aktivitas apapun kalau kita sehat. Artinya sehat tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara psikologis ya. Kita merasa aman, kita merasa nyaman, kita merasa sehat berpikirnya, tidak merasa tertekan, tidak ada yang stres. Apabila walaupun ada yang sedang sakit secara fisik, mudah-mudahan diberikan kesembuhan yang segera oleh Allah Subhanahu wa taala, atau misalnya kalian sedang menghadapi masalah, misalnya ya masalah yang berat, mudah-mudahan segera diberikan solusinya, solusi yang terbaik bagi Allah maupun bagi kita semua gitu ya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Makasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Saya live ya. Bu, iya, oke Bu.